wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, monggo yang pertama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih dipertemukan di majelis ini dalam kondisi sehat semuanya, alhamdulillah tanpa kekurangan apapun. Yang kedua kalinya sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, juga para pengikutnya hingga kelak yaumul akhir. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, insyaallah pagi hari ini kita melanjutkan hadis yang ke-45, hadis al-khamis wal arba'un, dalam Arba'in Nawawiyah, atau ini sebenarnya sudah bukan Arba'in ya, tapi Jami'ul Ulum wal Hikam kitabnya ini. An Jabir ibn Abdullah annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam amal fathi wa huwa bi Makkah yaqulu innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Faqila ya Rasulullah ara'aita suhumal maitati fa innaha tutla biha sufun wa tudhanu bihal julud wa yastasbihu bihan nas. Qala la huwa haram. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatilallahu al-yahuda innallaha harrama alaihimus sukhum jamaluhu summa ba'uhu fa akalu samanahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ya, hadis sahih dipun riwayataken Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar pada Fathul Makkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr wal maitah, kemudian mengharamkan jual beli bangkai, wal khinzir babi, wal asnam berhala atau arca. Faqila ya Rasulullah, kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana tentang suhumul maitah, lemak daging atau lemak dari bangkai. Fa innaha tutsla fiha sufun, karena lemak ini bisa digunakan untuk melapisi perahu. Zaman itu belum ada cat, jadi biar air tidak tembus, tidak rembes ke dalam perahu, bawahnya itu dilapisi dengan lemak dari daging. Wa tudhanu bihal julud. Kemudian lemak ini juga digunakan untuk melapisi kulit biar mengkilap.
Wa yastasfihu bihan nas. Juga lemak ini jika dicairkan bisa untuk sentir, ya, menjadi penerangan. Jadi minyak untuk penerangan itu bukan mambu tapi dari lemak yang dicairkan. Ya. Qala la huwa haram. Kemudian Rasul mengatakan, ya, tidak boleh. Ya. Ini adalah haram. Summa qala Rasulullah, kemudian Rasul melanjutkan, qatilallahu yahuda. Allah telah membinasakan orang-orang Yahudi. Innallaha harrama alaihimus suhum jamaluhu summa ba'uhu fa'akalu samanahu. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi mereka lemak ini, ya. Kemudian mereka melelehkannya, mencairkannya, ya, kemudian menjualnya, dan mereka memakan hasil dari penjualannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya. Ini hadis tentang halal dan haram, ya. Masalah jual beli, ya. Jadi bukan hanya, ya, ainnya, bukan hanya barangnya, tetapi yang dibahas, ya, pada hadis ini adalah jual beli barang-barang yang diharamkan, ya. Jadi pembahasannya itu bukan haram ainnya, bukan haram barangnya saja, barangnya ya haram, ya, tetapi lebih kepada keharaman menjual belikan barang haram, ya. Jadi poinnya di situ, ya. Jadi Jabir ibn Abdullah, ya, mendengar ketika Fathul Makkah, ya, ketika Rasulullah SAW, ya, bersama dengan para sahabatnya, ya, menaklukkan Mekah, ya, pada tahun 8 Hijriah, ya. Jadi tahun 8 Hijriah Rasulullah melakukan Fathul Makkah. Pada tahun ke-9 kemudian Rasul wafat, ya. Jadi menjelang akhir hayat dari Rasulullah, ya, terjadinya Fathul Makkah ini. Nah, ketika melakukan Fathul Makkah kemudian selesai, ya, kemudian umat Islam, ya, menang ketika itu, bisa menguasai Mekah, ya. Kemudian Rasul menyampaikan dalam sebuah khutbahnya di hadapan para sahabat itu, ya. Jadi walaupun dalam perang bukan hanya masalah perang saja yang disampaikan, ya, karena Rasulullah lama berada di Mekah, ya, sekitar 3 bulan Rasulullah berada di Mekah, ya, ketika melakukan Fathul Makkah. Jadi bukan selesai perang kemudian pulang, buatan, ya. Rasulullah cukup lama khusus di Fathul Makkah ini, ya. Sehingga di situ banyak sekali riwayat-riwayat yang, ya, sampai kepada kita, ya, tentang apa-apa saja, ya, yang disampaikan. Karena itu memang salah satu dari penyempurnaan syariat itu ada di Fathul Makkah, ya. Jadi syariat-syariat yang belum tersampaikan itu banyak tersampaikan di Fathul Makkah. Karena setelah pulang dari Fathul Makkah ini Rasulullah sudah tidak lama lagi kemudian meninggal. Jadi benar-benar banyak sekali, ya, hukum-hukum, ya, syariat-syariat yang disampaikan di Fathul Makkah. Jadi kayak diuntapke di situ, ya, di Fathul Makkah itu, ya. Jadi di tahun 8 Hijriah, ya. Nah, salah satunya adalah berkaitan dengan jual beli, ya. Karena memang, ya, pekerjaan pokok orang-orang Mekah itu adalah berdagang. Makanya ini sesuai dengan kondisi orang Mekah ini yang disampaikan, ya, di sini adalah, ya, disampaikan kepada orang-orang Mekah yang memang pekerjaan mereka adalah berdagang, ya. Maka ini menjadi rambu-rambu
bagi orang-orang ya Islam ketika itu, utamanya orang Mekah ya, berkaitan dengan jual beli ini ya. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri ya. Sekarang kita bahas hadisnya. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya ya, telah mengharamkan ya, untuk menjual atau membeli. Yang pertama adalah al-khamru ya. Khamr ini sifatnya umum ya. Bukan hanya minuman khamr saja, arak saja ya. Al-khamru kullu muskirin fahuwal khamr. Dalilnya dari Rasulullah, setiap yang memabukkan adalah khamr ya. Zaman itu belum ada ganja, belum ada heroin, belum ada sabu-sabu seperti sekarang. Tapi Rasulullah sudah tahu apa yang akan terjadi pada masa ini. Makanya khamr yang ada di zaman Arab itu nggak cuma minuman arak itu ya, tetapi Rasul umumkan, artinya umumkan itu dibuat khamr ini sebagai kata-kata yang umum ya. Kullu muskirin fahuwal khamr. Segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr. Barangnya belum ada, tetapi sudah diharamkan oleh Rasulullah ya. Itu sebagai bukti tentang nubuahnya Rasul, bahwa ini itu wahyu ya. Kalau Allah kan pasti tahu semuanya ya. Apa yang akan terjadi sampai hari kiamat Allah sudah tahu ya. Makanya ini benar-benar syariatnya yang diturunkan oleh Allah. Kenapa? Karena menjangkau sesuatu yang belum terjadi ya. Zaman itu mungkin orang bingung, apa yang bisa memabukkan selain minuman ya, zaman itu. Tapi Rasul sudah mengatakan kullu muskir. Sekarang baru kita oh banyak ternyata ya, barang-barang, benda-benda yang bisa memabukkan ya. Obat-obatan dengan segala bentuknya itu masuk kategori khamr ya. Semua yang memabukkan ya adalah khamr ya. Qaliluhu wa kasiruhu ya. Sedikit dan banyaknya sama. Qaliluhu wa kasiruhu sawa ya. Jadi nggak ada istilah saya cuma minum dikit kok nggak mabuk. Bukan ya. Ainnya atau barangnya itu sudah memabukkan. Masalah Anda tidak mabuk ya tetap haram ya. Jadi yang dipakai kaidah umum, apakah orang secara umum mabuk menggunakan ini atau tidak ya. Banyak atau sedikit mabuknya, kalau dia memabukkan maka dia masuk kategori khamr ya. Kullu muskirin fahuwa khamr ya. Dalam sebuah hadis yang lain ya, Rasulullah menjelaskan ini bahwa bukan hanya sekedar khamrnya saja yang dilarang ya, tapi ada larangan yang lebih umum lagi ya. La'anallahu al-khamra wa syaribaha ya, wa saqiyaha wa ba'i'aha ya, wa mubta'aha wa asiraha ya, wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi. Allah melaknat khamr. Yang dilaknat pertama khamrnya ya. Kenapa? Ya, karena dikatakan khamr itu adalah ummul fahisah. Induknya kejahatan itu adalah khamr. Orang ketika sudah mabuk, dia sudah tidak sadar, semua kejahatan akan muncul gara-gara khamr. Makanya dikatakan al-khamru ummul fahisah. Khamr itu adalah ibu atau induk segala kejahatan. Wong nek pun mabuk niku pun mboten sadar, apapun yang dia lakukan semuanya jahat. Ya. Ini yang pertama, la'anallahul khamra. Allah melaknat khamr itu. Ya. Kalau Allah melaknat, kok Allah ciptakan? Ya itu sebagai ujian bagi manusia. Ya. Iblis itu Allah ciptakan juga ya. Untuk apa? Menjadi ujiannya manusia ya. Jadi bukan berarti kemudian loh kalau Allah melaknat kok tidak diciptakan. Ya memang ada tujuannya
Ya. Itu yang pertama, la'anallahul khamra, ya. Kemudian yang kedua, wasyaribah. Allah juga akan melaknat syaribah, yang meminumnya. Ya. Peminum khamr, ya, akan mendapatkan laknat. Laknat itu artinya apa? Dijauhkan dari keberkahan. Hidupnya nggak berkah. Ya. Apalagi yang menjadi kebiasaan minum khamr ini, dijauhkan oleh Allah dari keberkahan hidup. Wasyaribaha wasakiyaha, tidak berhenti kepada yang minum, bahkan sakiyaha, yang nuangkan. Ya, kalau di kafe-kafe itu bartender itu, mungkin dia nggak minum tapi dia nuangkan khamr untuk pelanggannya, dia kena laknat. Ya. Begitu Islam ini menjaga umat ini, ya, dari kerusakan. Ya. Nggak ada alasan saya cuma melayani kok saya nggak minum, sama, nggak boleh. Ya. Sakiyaha, hanya sekedar menuangkan. Ya. Yang minum teman saya, yang minum orang lain, saya melu ngumpul di situ ngejoke, nggak boleh. Ya. Wasakiyaha, ya. Waba'iaha. Kemudian yang mendapatkan laknat berikutnya siapa? Yang menjual. Ya, saya nggak minum, cuma dititipin, jualkan, sama. Oke. Kalau bapak ibu jualan di rumah, jangan menerima khamr. Ya. Jauh dari keberkahan hidupnya. Ya. Karena la'anallah, Allah akan memberikan laknat. Ya. Kemudian siapa? Ya. Yang kemudian yang mendapatkan laknat, ya. Wa mubta'aha, yang membeli. Ya. Jadi yang menjual, yang membeli juga sama. Saya cuma belikan, enggak minum, sama. Ya. Kenapa? Ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya. Tolong menolong atau bersekongkol dalam keburukan, ya, dalam kejahatan dan dosa, sama. Ya, wa mubta'aha, saya cuma disuruh, jangan mau. Ya. Wa mubta'aha wa asiraha, yang memeras. Ya, anggur diperas menjadi arak, itu anggur itu. Yang meras juga ikut-ikutan kena di sini. Walaupun dia nggak menikmati khamrnya, tapi karena dia memerasnya. Ya. Wa mu'tasiraha, mu'tasir ini yang mengambil perasannya. Ya, jadi setelah diperas biasanya terus dipakai. Packingnya itu tukang packingnya hanya bekerja di pabrik khamr misalnya. Dia nggak ikut mengeras tapi ikut ngepai. Ya, kalau sekarang ya, karena sudah alat modern, sama. Ya. Wahamilaha, yang membawa, yang ngangkut. Saya cuma sopir, di mana pabrik khamr. Hamil itu, ya, kena dengan hadis ini. Ya. Tapi saya nggak pernah minum lah. Sama juga, ya. Memang khusus khamr ini semua yang terkait itu, ya, dengan khamr ini benar-benar, ya, diperhatikan oleh Rasulullah. Ya. Wal mahmulata ilaihi, ya. Orang yang meminta untuk diantarkan khamr tadi. Ya. Jadi dari hulu sampai hilir semuanya kena, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dari ainul khamrnya sendiri, ya, sampai semua orang yang berkaitan dengan bisnis khamr ini semuanya kena. Ya. Kenapa? Laknat dari Allah. Ya. Jadi, nggih. Dewan?
yang mengantarkan. Nggih, hamilah. Hamilah ilaihi. Ya. Wal hamil itu yang membawakan, wal mahmulah ilaihi. Mahmulah itu yang diantarkan, ya. Misalnya mengantarkan ke agen, ya. Agennya kenapa? Ya. Wal mahmulah ilaihi. Nggih. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, ya. Kemudian Syekh Al-Arnaud mengatakan hadis ini sahih. Ya, artinya setelah ditahrid hadis ini sahih. Artinya luar biasa. Ya. Begitu protektifnya agama ini, ya, terhadap keselamatan umat. Ya. Karena kalau kita melihat sekarang di Indonesia, ya, bagaimana peredaran homer ini luar biasa, tidak terkendali, rusak Bapak Ibu sekalian. Negaranya rusak. Ya. Bukan hanya orang perorangan, ya, negaranya ikut rusak. Semuanya sistemik. Ya. Karena apa, dari atas sampai bawah semuanya terkena. Ya. Coba untuk bisa memasukkan maka dia harus nyogok dulu yang di atas. Sehingga memiliki legasi, memiliki, ya, bisa masuk barangnya. Nanti ketahuan polisi yang disogok, ya, bagaimana barangnya bisa aman, ya. Semuanya terdampak gara-gara homer ini, ya. Dari pemerintahannya, masyarakat kita di bawah juga begitu merasakan dampak negatif dari homer ini, ya. Sehingga wajar kalau kemudian Allah itu, ya, benar-benar memproteksi umat ini, ya, dengan jalan yang seperti ini. Luar biasa. Tidak ada barang, ya, yang lebih dijauhi, artinya dijauhi dengan perangkat hukum, ya, melebihi homer ini. Nggak ada, ya. Babi itu cuma dikatakan hurimat alaikumul hinzir, gitu saja, babi, ya. Tidak sampai jauh seperti homer ini. Semua yang terlibat itu kena, khusus homer. Saking bahayanya masalah homer ini, ya. Memang harus ada perhatian khusus masalah ini, ya. Masalah homer, ya. Harrama bai'al khamri. Kemudian yang berikutnya, ya, al-maitah, bangkai, ya. Apakah yang dimaksud dengan bangkai? Ya. Bangkai adalah semua binatang, ya, yang mati atau disembelih tidak atas nama Allah. Ya. Sapi itu disembelih tetapi tidak atas nama Allah, ya, itu ya hukumnya menjadi bangkai atau potongan dari hewan yang masih hidup, ya. Nonton sapi ketabrak truk, copot sikile, ya, sikile niku jadi hukumnya hukum bangkai, ya. Potongan dari, ya, hewan yang masih hidup, yang itu karena tidak disembelih, ya. Terus nggak bisa pengen daging terus nyuwil bokongnya, gitu nggak boleh, ya. Itu bangkai hukumnya, ya, karena didapatkan tidak dengan cara disembelih, ya. Walaupun mungkin disembelih bisa masuk kategori bangkai kalau penyembelihannya tidak sempurna, ya. Kadang masalah penyembelihan halal ini tidak banyak diperhatikan juga, ini juga masalah loh niki, ya. Daging-daging yang beredar di pasaran itu daging ayam, ya, ataupun daging sapi, ya, itu banyak yang tidak memenuhi standar halal, ya. Kadang leher ayam itu cuma disudet, ya, padahal harusnya ada 3 urat yang harus terputus ini di leher, ya. Nah ayam ini kan kadang menjelarit sidik nih kok disudet nih kok, ya. Meng bolong kon leher
itu disudet, secara hukum itu bangkai. Ya. Jadi memang harus benar-benar selektif, ya. Makan makanan yang baik. Kenapa? Kalau ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita itu berpengaruh nanti secara kejiwaan, ya, secara psikis akan berpengaruh kepada orang yang makan. Ya. Dan itu menjadi hijab. Itu yang berat itu hijab antara kita dengan Allah. Doa-doa kita itu nggak sampai nanti. Ya, kenapa terhijab oleh barang-barang yang haram yang kita konsumsi. Ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan masalah makan ini, tidak bisa sembarangan. Ya, memang oleh ater-ater mana-mana ra dipaem. Oh nggak bisa. Ya. Coba diperhatikan. Sekarang kelihatan kok di leher itu. Ya. Nah ini bolong nih kan berarti disudet. Ya. Tidak sempurna. Kalaupun ayam goreng utuh itu masih kelihatan uratnya berapa yang kepotong. Ya. Paling tidak tiga urat, kerongkongan yang jalur nafas sama darah. Jadi tiga-tiganya harus terputus. Ya. Kerongkongan, ya. Kemudian urat untuk masuknya makan dan darah. Ya, itu yang urat besar itu. Ya. Nggih. Karena kadang gini kusane iki golek cepet sudet langsung plung, sudet ya. Langsung diputer nih kok. Ya. Sehingga enggak sempurna. Nah itu hukumnya hukum maitah. Ya. Hukumnya hukum bangkai kalau seperti itu. Ya. Di sapi juga banyak kayak gitu. Ya. Sapi itu juga harus hati-hati. Ya. Kemarin pas PMK itu, ya. Oh itu sapi-sapi sudah mati itu diterima oleh jagal loh nih kok. Banyak. Ya. Jagal seneng-seneng mawon, wong ngedole murah, ya. Satu sapi cuma 3 jutaan. Saya dengar sendiri dari jagale soalnya. Ya. Nah sapi mati pinten regane 3 juta. Ya, sapi gede-gede nih kok. Soalnya sing PMK nih kok sing mati sing gede-gede malahan. Ya, karena nggak kuat menahan badannya. Ya. Lah nek pun dugi pasar kita nggak bisa membedakan loh itu. Niki sapi isih urip dibeleh apa sapi wis batang kita nggak bisa membedakan. Ya. Jadi memang benar-benar harus hati-hati dengan masalah pasar. Ya, masalah barang yang akan kita konsumsi. Ya. Nah awak dhewe wong jarang makan daging nggak bisa membedakan loh. Ya. Niku batang apa daging sembelihan. Nggak bisa. Hanya perlu memang ya itu hak konsumen itu dilindungi undang-undang untuk menanyakan kehalalan. Itu ada undang-undangnya. Boleh kok kita bertanya. Niki halal apa mboten? Ya. Niki dibeleh tenan apa mboten? Walaupun bakul akeh ngapusine. Ya. Halal mesti ngoten men kepayon kok. Ya. Tapi paling tidak kita punya usaha gitu loh. Ya, paling tidak kita sudah usaha. Ya. Nah, boleh nek wonten daging kok regane kok luwih murah daripada yang lainnya. Niku malah kudu curiga niku. Nah, ya. Hargane normale ya 100.000 kok didol 80.000. Nah, niki malah kadang harus curiga. Ya. Nah, dhewe kadang golek murahe, ya. Tapi nggak tahu niku tenanan apa mboten. Nah, niku ya. Maitah ini. Ya. Maitah ini haram. Ya. Kemudian yang berikutnya wal khinzir. Ya. Khinzir niku hewan ya. Dengan segala turunannya. Semua yang berkaitan dengan babi dari atas sampai bawah semuanya haram. Bukan hanya lahmal khinzir tetapi khinzir disebutkannya. Iya. Lahmal khinzir berarti daging babi. Karena kadang orang, oh ini bukan dagingnya kok, ini cuma apa lemaknya atau ini cuma semuanya tidak ada pengecualian karena disebutkannya wal khinziri. Semua yang berkaitan dengan babi. Ya, mau itu bulunya, ya, mau itu congornya, mau itu semuanya
yang berkaitan dengan babi semuanya haram. Ya. Nah, oke. Nah, nggih. Lah itu juga yang ya. Itu juga tidak boleh. Karena sifatnya khinzir ini najis. Ya. Enggak, termasuk makanya sekarang ada kuas yang sertifikatnya halal. Dan ini pun nonton. Kenapa? Yaitu ya, karena kebutuhan konsumen kita, kebutuhan orang Islam. Ya. Sudah ada sertifikat halal untuk kuas. Ya. Karena memang prakteknya kuas itu yang kebanyakan menggunakan bulu babi. Ya, karena awet. Ya. Lembut tapi awet, itu bulu babi. Ya. Nah, kalau dipakai untuk jagung bakar, karena ini benda najis, jagungnya ikut najis. Ya. Nah, kan pakai jagung bakar ngoles ini kan pakai kuas, ya. Nah ini kan repot apa dia ajeng jajan ini kok aduh. Ya. Tapi itu nggak demi keselamatan sebenarnya. Ya, ini ampun jajanan sebenarnya. Bukan terus wah dadi wong Islam ribet mboten. Ini karena untuk keselamatan saja, jaga-jaga. Ya. Untuk kebaikan kita sendiri. Ya. Bukan untuk agama ini nggak butuh dengan kita yang butuh dengan agama aturan ini ya. Jadi masjid-masjid juga kalau mau ngecat ya, pakai kuas yang baik lah ya. Ampun sembarangan ya. Karena salah satu syarat tempat ibadah itu adalah suci ya. Kalau kemudian yang dioleskan najis ya kita kan nggak bisa memastikan ya, tapi jaga-jaga karena sudah tahu bahwa kebanyakan kuas yang dipakai dari bulu babi, maka kita perlu hati-hati. Misalnya nggak tahu sama sekali malah nggak apa-apa, tapi karena ini sudah umum diketahui oleh masyarakat kan kita sudah tahu ya. Jadi kita nggak bisa pura-pura aku kurang ngerti kok, nggak bisa ya. Karena sudah umum terjadi sehingga ini menjadi pengetahuan bersama ya. Jadi alasan nggak mau tahu udah nggak bisa kalau sekarang ya. Jadi semua yang berkaitan dengan babi apapun itu ya, mau bulunya, mau cakarnya, mau apanya, semuanya atau mungkin siungnya ya. Nah, dulu kadang siung dipakai kalung gue sholat barang malah ya. Siung babi itu ya, celeng ya. Itu sama haram, najis itu ya. Najis. Wal asnami. Kemudian yang berikutnya adalah asnam. Ya. Patung. Kalau ini memang masih perdebatan ya, perbedaan pendapat bukan perdebatan. Perbedaan pendapat. Apakah semua patung itu haram dijual belikan? Ya. Atau patung-patung yang dijadikan sebagai peribadatan yang haram. Ini ya. Kalau di Muhammadiyah agak lentur masalah ini. Masalah patung ini. Kalau sekedar hiasan di Muhammadiyah boleh menjual belikan. Ya. Masalah kadang yang jual niatnya untuk hiasan tapi yang beli terus disembah. Lah itu masalah jadinya. Ya. Itu malah jadi masalah. Ya. Karena kalau kemudian patung ini menjadi ya sebagai sesuatu yang disembah ya, disesajeni dan sebagainya, itu yang mahat ya kena. Ya, yang jual ya kena. Ya, yang beli juga salah. Ya. Makanya kalau ya, kita ngambil amannya sajalah. Ya. Nah, ajeng jualan batu ya cuek saja. Ya. Okay. Daripada ya itu tadi ya hati-hati dalam untuk kehati-hatian ya, untuk kehati-hatian ya. Karena dalilnya ada seperti ini ya, jualan yang lain masih banyak. Okay. Jadi monggo ya jualan boleh tetapi jangan
yang berbau-bau arca, apalagi kalaupun bentuknya arca ini kan ya reca-reca ya, yang memang disembah oleh orang-orang. Walaupun yang beli orang Hindu, Buddha, kita yang jual nggak boleh. Ya, kenapa? Yaitu tadi membantu ya orang lain melakukan kemaksiatan. Maksiatnya di mana? Ya menyembah selain Allah itu kan maksiat. Ya. Kemusyrikan itu membantu orang lain melakukan kemusyrikan malah. Ya. Berarti kita terlibat di situ. Ya. Terlibat dalam ya tolong menolong kemungkaran. Ya. Ya. Nah, fakila ya Rasulullah, ya, kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, ra'aita suhumul maita. Ya. Bagaimana dengan lemak dari bangkai? Jadi ketika ada hewan meninggal, ya, tidak semuanya kemudian dikubur, biasanya ada yang diambil. Apa yang bisa dimanfaatkan? Ya, kulitnya diambil, ya, kemudian disamak. Ya. Kalau kulit disamak, kulit bangkai disamak itu boleh. Ya, tapi bukan hewan buas ya. Sapi, kerbau, kambing mati, ya, mati. Dagingnya haram, tetapi kulitnya boleh disamak. Kalau sudah disamak, boleh untuk tempat sholat atau boleh dijadikan pakaian. Ya, bangkai. Dagingnya hukumnya bangkai, tidak boleh dimakan, tetapi kulitnya boleh dimanfaatkan. Ya, disamak ya, prosesnya sama. Ya. Nah, salah satu yang kemudian dimanfaatkan selain kulit adalah lemak. Ya, lemak daging. Ya, apalagi kalau unta itu lemaknya banyak. Ya, di beberapa titik itu memang lemak. Ya. Dan lemak ini sudah dimanfaatkan sejak dulu. Ya. Bukan untuk konsumsi mboten. Ya. Tetapi lemak ini digunakan untuk hal-hal itu tadi. Ya. Untuk melapisi perahu. Ya. Dulu belum ada dempul. Ya. Sehingga biar tidak menyerap ya ke dalam kayu, airnya itu tidak ya menyerap ke dalam kayu, dilapisi dengan lemak. Ya. Karena selalu terendam dengan air kan ini tidak mencair. Ya, lemak tadi. Karena kan di bawahnya. Ya. Ya, lemaknya tetap akan nempel di situ. Ya. Dan sifat minyak kan selalu di atas. Ya. Sehingga ya, lemak ini awet kalau digunakan di perahu. Ya, lemak ya digunakan untuk coating ya. Untuk melapisi perahu ya. Watut hanubihal julud ya, juga untuk melapisi kulit ya. Kulit hasil samakan itu kalau sekarang sudah ada semir ya. Kalau dulu biar mengkilap seperti itu menggunakan lemak kan mengkilap itu ya, untuk melapisi kulit biar awet juga ya. Pakaian-pakaian dari kulit itu juga dilapisi dengan lemak ini ya. Walaupun nggih nek kepanasan rada lengket-lengket nih kok ya. Nah, mencair ya, meleleh. Tapi memang digunakan dulu ya. Digunakan untuk itu ya. Wa yastasbihu bihanas, juga digunakan untuk pelita ya, lampu sentir ya. Jadi untuk minyaknya itu ya, minyaknya itu terbuat dari lemak yang dicairkan ya. Jadi bisa dibakar. Nah, ini sahabat bertanya, tetapi Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan pertanyaan ini bukan bendanya, bukan manfaatnya untuk ininya, bukan. Rasulullah menjawab haram ini menurut penafsiran ulama. Yang ditanyakan adalah berkaitan bagaimana jual belinya. Boleh enggak kalau misalnya
apa tadi, lemak bangkai tadi kita jual belikan untuk kepentingan ininya. Yang dijawab haram ini adalah masalah jual belinya, bukan pemanfaatannya. Sehingga kalau misalnya tidak dijual belikan, boleh tetap dimanfaatkan untuk hal-hal ini, walaupun sifatnya dia bangkai. Jadi boleh tetap digunakan melapisi perahu, boleh digunakan untuk lampu pelita penerangan, itu boleh. Ya. Kenapa? Karena tidak dimakan. Haramnya kalau dimakan. Ya. Dan kalau misalnya hanya untuk lapisan, dia tidak akan menajisi di situ. Karena perahu alat transportasi. Ya. Jadi ulama mengatakan ini penafsirannya, larangan di sini adalah larangan jual beli. Ya. Dalilnya apa? Kita lihat kelanjutan dari hadis ini. Ya. Qatilallahu yahud innallaha harrama 'alaihim al-syuhum jamaluhu summa ba'uhu. Itu sebagai penguat, ya, sebagai dalil bahwa yang larangan di sini adalah larangan jual belinya, bukan larangan memanfaatkannya. Ya. Allah melaknat, Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah mengharamkan bagi mereka lemak. Ya. Mereka mencairkannya sehingga tidak lagi berbentuk lemak, sudah jadi cairan itu. Sehingga wong Yahudi itu kan senangnya ngeyel. Ya. Yang dilarang kan kalau menjual lemak dalam bongkahan lemak itu. Ini bukan lemak lagi, yang kita jual minyaknya. Ya. Pinter nih pokel. Ya. Sama seperti larangan memancing itu. Ya, kan ada larangan untuk orang Yahudi memancing di hari Sabat, hari Sabtu. Mereka tidak mancing di hari Sabtu, tapi ninggal pancing di hari Jumat, diambil hari Ahad. Ya. Karena kalau hari Sabtu ikannya naik. Ya. Ini ku pinter orang Yahudi. Ya. Pinter ngapusi. Ya, Gusti Allah dihapusi. Lah ini juga sama, ya. Yang dilarang kan kalau jual beli lemak. Ini saya nggak jual lemak ini, yang dijual minyak. Padahal itu lemak yang dicairkan menjadi minyak. Ya, makanya Rasul mengatakan, ya, Allah membinasakan mereka. Ya, karena ulahnya tadi. Ya. Jamaluhu summa ba'uhu. Ya, setelah dicairkan kemudian dijual. Berarti kan masalah haramnya adalah masalah jual belinya. Ya. Jamalu summa ba'ahu fa'akalu samanahu. Hasilnya kemudian dimakan. Berarti kan sama juga. Ini adalah hasil jual beli barang haram. Sehingga hasilnya, keuntungannya juga haram. Hadis ini bisa ditarik bahwa semua yang haram, haram juga jual belinya. Ada kaidahnya nih. Ya. Ma harama 'ainuhu harama samanuhu. Ada dalilnya, ada hadisnya. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah maka diharamkan juga jual belinya. Diharamkan harganya. Ya. Wonten hadis. Ya. Benda haram, benda najis itu tidak boleh diperjualbelikan. Haram. Ya. Apapun itu bentuknya. Ya. Apa? Termasuk rokok. Ya. Walaupun hukum rokok ini berubah ya. Jadi gini, masalah hukum ya, masalah hukum itu ini sekalian aja berkaitan dengan hukum. Hukum itu ada yang sifatnya qat'i, ada yang sifatnya dhonni. Qat'i itu sudah tetap. Allah sudah menetapkan ainnya, ya, apa-apanya yang diharamkan. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Itu ayatnya ada. Diharamkan atas kalian apa? Bangkai, darah, babi, dan yang disembelih tidak atas nama Allah. Itu semuanya
qat'iyun, sudah pasti keharamannya. Nggih. Apapun bentuknya, bagaimanapun kondisinya, barang-barang ini sudah diketok palu oleh Allah menjadi barang haram. Walaupun manusia nanti sudah pinter, ya, teknologi sudah maju, terus bilang kok babi diharamkan ngapa? Karena ada penyakitnya gini-gini. Penyakitnya bisa dibersihkan misalnya, tetap babi haram, tidak akan berubah hukumnya. Kenapa? Qat'i. Itu sudah ketetapan dari Allah. Tetapi ada hukum-hukum yang sifatnya dhonni. Dhonni itu artinya ya, bisa benar bisa salah. Hukum-hukum hasil ijtihad manusia sifatnya dhonni. Ya. Makanya hukum seperti tadi rokok, ya, itu berubah. Kenapa? Karena sifatnya dhonni, hasil ijtihad manusia. Ya. Tahun 90-an rokok itu hukumnya makruh. Sekarang ya, hukumnya menjadi haram. Ya. Boleh tidak? Ya boleh, hukum berubah. Kenapa? Karena setelah ditemukan ya melalui penelitian, oh ternyata rokok membahayakan. Oh ternyata rokok menimbulkan ini dan itu dan sebagainya. Sehingga ya, hukumnya berubah. Ya, itu boleh. Ya, dalam syariat bisa seperti itu. Ya. Termasuk juga dengan bunga bank. Ini yang kadang masih, kalau ini masih diperdebatkan sampai sekarang. Semua ulama sepakat tentang keharaman riba. Itu semuanya sepakat, tidak ada yang tidak. Riba itu haram. Tetapi tidak semua ulama sepakat bahwa bunga bank bagian dari riba. Nah, ini mesti jenengan ya baru dengar ini. Karena ini kajian sekarang. Kajian kontemporer. Tidak semua orang memasukkan. Saya bilang tidak semua. Saya tidak memihak kepada ini ya. Tidak semua ulama memasukkan bunga bank sebagai riba. Ya. Alasannya apa? Karena harta ribawi itu cuma 6. Ya, nukut yang pertama, ya. Nukut itu artinya alat tukar. Alat tukar yang apa? Emas dan perak. Uang kita itu tidak termasuk, tidak bisa dikategorikan sebagai nukut. Ya. Kenapa? Inflasinya naik turunnya terlalu cepat. Ya. Sekarang ilustrasinya gini. Ini ilustrasinya gini. Saya pinjam uang misalnya 10 juta sekarang. Tak balik ke 20 tahun meneh 10 juta misalnya. Jenengan dirugikan enggak? Ada yang dirugikan tidak? Nah? Ada. Kenapa? Nilai tukarnya sudah berbeda. Ya. Iya kan? Nilai tukarnya berbeda. Emas itu dulu masih berapa rupiah itu? Sekarang sudah 1 juta sekian. Ya. Kalau dulu pinjamnya 100.000 misalnya, 100.000 udah dapat 1 gram emas, dikembalikan sekarang 100.000 juga. Ya. Ya kan masaknya yang dipinjam ya. Ya. Kenapa? Ada inflasi yang ya. Makanya alat ukur sebenarnya yang paling aman itu emas. Nah ya, ada ulama yang tidak mengkategorikan bunga bank sebagai riba. Sepakat riba itu haram, tetapi tidak sepakat bahwa bunga bank adalah riba. Oke. Oke, kaitannya dengan pinjam meminjam tadi. Kalau mau aman keluar dari khilaf ini, ya, boleh pinjam meminjam. Oke, nggak apa-apa, saya pinjami 20 juta. Tetapi dikonversi dengan emas. Ya. Sekarang emas dapat berapa? 20 gram. So, 20 tahun balik ke 20 gram nah. Itu jenengan aman, tidak akan dirugikan. Tapi kalau dengan rupiah 20 juta, 20 tahun yang akan datang 20 juta itu mungkin nilainya kayak 20.000. Bisa saja seperti itu kan? Ya. Nilai tukarnya berubah. Ya. Tapi kalau emas relatif sama, ya. Cempe itu dari dulu 1 gram emas. Ya. Sampai sekarang ya 1 gram emas cempe itu enggak berubah. Ya. Tapi naik pakai rupiah, oh itu naiknya luar biasa.
Itu alasan ya, alasan ada ulama yang tidak mengkategorikan bunga bank sebagai riba. Ini hanya sebagai wawasan saja ya. Ya tidak memihak kepada ini dan itu, tidak ya. Cuma ada di luar sana yang berpandangan seperti itu. Bagi kita mungkin karena belum familiar itu loh kok bisa gitu. Tapi ada kemungkinan hukum itu bisa berubah. Ya, hukum bisa berubah melihat situasi dan kondisi zaman. Ya, dan itu dalam syariat boleh seperti itu. Karena ada tadi, ya. Qat'inya tidak boleh berubah. Riba itu haram, itu tidak boleh berubah. Ya, tapi apa-apa saja yang termasuk dari riba itu bisa saja berubah. Ya, boleh itu berubah dimasukkannya di situ. Tapi ribanya sendiri tidak boleh berubah. Ya. Jadi ada qat'i, ada yang dhonni, itu hukum. Ya. Jadi memang kadang pembahasan fikih itu kan tidak selesai dan tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena fikih akan menyesuaikan zaman. Ya. Yang tidak berubah itu yang sifatnya qat'i tadi. Tapi kalau tata caranya bisa berubah, ya. Orang naik haji saja bisa berubah kan hukumnya, ya. Karena transportnya berubah, jarak berubah dan sebagainya. Sehingga yang berkaitan dengan itu bisa mengikuti zaman. Jadi fikih itu sesuatu yang fleksibel, ya, mengikuti perkembangan zaman. Ya. Nah, ini beberapa poin ya yang berkaitan dengan jual beli, ya. Ini poinnya adalah jual beli, ya. Bahwa semua yang sifatnya haram itu juga haram untuk diperjualbelikan, semuanya, ya. Jadi yang najis, yang haram dimakan berarti haram juga dijual belikan, ya. Nah, bagaimana kalau beli misalnya ular, ya, untuk peliharaan, ya. Nah itu benda najis, ya. Untuk apa dijual belikan? Ya. Beli singa untuk peliharaan misalnya. Pupuk kandang itu termasuk yang hilaf, ya. Tapi kalau yang pupuk kandangnya adalah hewan yang boleh dimakan, itu boleh. Karena sifatnya kotoran hewan dari hewan yang dimakan tidak najis menurut sebagian mazhab. Ya. Teletong itu buatan najis. Untuk sebagian mazhab ya, tidak disepakati oleh semua mazhab. Ya, kenapa? Dagingnya boleh dimakan, maka kotorannya tidak najis. Ya, dagingnya kan bisa dimakan. Nah, termasuk pupuk kandang tadi, pupuknya siapa? Hewan apa maksudnya? Ya. Kalau itu hewan yang bisa dikonsumsi, maka pupuknya boleh diperjualbelikan. Ya, untuk kemaslahatan nih. Ya. Untuk kemaslahatan, misalnya untuk pupuk tadi, ya, bukan untuk koleksi. Ya. Nah, koleksi mboten asa. Ya. Karena itu menjadi sia-sia. Ya. Koleksi keletong misalnya nggak boleh. Ya. Jadi untuk kemanfaatan boleh, ya, tapi untuk yang lainnya tidak boleh. Yeah.